Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Ang Jae dari ujung barat Pulau Jawa, ujung kulon untuk Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke, berbeda-beda tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika NKRI harga mati Pancasila Jaya. Saat ini saya sedang ngopi bareng Kopdar sama Bapak Agung Fauji Emsos. Ya. Dosen ya dari Universitas Sultan Agung Tirta. Sultan Agung Tirtayasa, alumni Unpad ya, S2-nya di Unpad. Ini Pak Agung, terkait kemarin ya, ini kan sekarang lagi viral ya masalah tesis ilmiahnya Kiai Haji Imad terkait dengan nasabnya Ba'alawi, nasabnya para habaib. Dalam tesis tersebut ditemukan hasil penelitian Kiai Haji Imad, ketemulah Ubaidillah, yang bernama Ubaidillah itu dicantolkan kepada Imam Ahmad bin Muhajir, yang padahal di dalam kitab nasab pada masa itu 550 Hijriah kalau nggak salah. Jadi diceritakan oleh ahli nasab bahwa Ahmad bin Isa al-Muhajir itu cuma punya anak 3. Jadi tidak ada yang nama Ubaidillah. Jadi muncul yang nama Ubaidillah itu pas abad ke-9 dan ke-10 sampai ke sini. Nah, kemarin ada debat masalah itu di Kesultanan Banten. Dari pihak mereka yang menolak, yang tidak setuju dengan tesis ilmiahnya Kiai Haji Imad, katanya itu tesis ilmiahnya Kiai Haji Imad itu bukan tesis. Bagaimana ini menurut pendapat dari akademisi ya, dari pihak akademisi tentang masalah tesis. Karena kalau kita berbaca tesis kan harus ada antitesis dan nantinya ada sintesis ya, sepengetahuan saya waktu di sekolah dulu. Gimana itu menurut Pak Agung itu? Jadi Pak Kiai pernah sekolah ya? Iya pernah. Luar biasa. Pernah sekolah di Semeyak waktu itu dan kuliah ngambil sastra sastra Arab. Sastra Arab ya? Iya. Oke. Cuma S1 doang, tidak sampai S2. Saya berangkat dari definisi secara harfiah apa yang disebut dengan tesis. Iya. Jadi tesis itu secara umum dia akan berbicara tentang sebuah pernyataan juga teori yang didukung oleh argumen dibuat dalam kerangka. Nah, itu pun kalau dikaitkan atau dikorelasikan dengan dunia akademisi atau perkuliahan menjadi salah satu syarat untuk lulus Dapat master ya. mendapatkan gelar master setelah sarjana gitu. Nah, nanti akan saya bahas juga nomenklatur yang sekarang ya tentang syarat lulusnya. Nah, pernyataan tadi dari Pak Kiai itu soal hasil dan lain sebagainya, tentu kita tidak bisa memutuskan secara sepihak apakah itu ilmiah ataupun tidak. Tentu harus punya indikator-indikator penilaiannya. Itu tesis apa bukan? Nah, itu jadi tentu karena gini, itu bisa disebut tesis jika memang benar-benar real melakukan penelitian, maka disebut dengan karya ilmiah gitu. Itu kan Kiai Haji Imad setelah meneliti kitab-kitab nasab, kalau nggak salah kurang lebih sudah mencapai 50 kitab nasab. Jadi yang diketemukan itu jadi yang ada Ubaidillah itu bukan sejaman gitu. Jadi Ya. kurun abad yang ke-9 ke-10. Jadi yang abad ke-550 Hijriah itu, abad ke-5 itu cuma ada satu kitab Syajaratul Mubarakah yang mengatakan bahwa Ahmad Muhajir itu punya anak 3, bukan 4 ya, kalau Ubaidillah maksudnya 4. Dan ternyata di dalam kitab tersebut tidak diketemukan bahwa Ahmad Muhajir itu hijrah ke Yaman gitu. Oke, sebenarnya gini, untuk pernyataan tadi saya sedikit
cacat informasi ya Iya. soal sejarah ataupun pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan sejarah tadi yang disebut dengan Ubaidillah dan lain sebagainya. Saya akan menggarisbawahi soal keabsahan daripada tesis itu sendiri. Dari penelitian tersebut. Iya, keabsahan dari tesis itu sendiri. Pertama, setiap akademik atau kampus itu berbeda sistematikanya. Secara umum atau secara global yang memang disebut dengan tesis tadi yang sudah saya katakan bahwa mempunyai kerangka khusus ketika memang itu disebut dengan tesis. Tentu si pelaku atau yang melaksanakan, yang menyusun tesis itu, mereka melakukan penelitian. Dan sebelum dinyatakan tesis itu real ataupun tidak, tentu oleh dunia akademik itu sendiri akan dilakukan pengujian. Biasanya untuk menguji tesis itu, pihak kampus itu mengundang beberapa dosen, Tim ahli ya. ya bisa disebut nih ahli, dosen tamu yang memang untuk menguji khusus daripada tesis itu sendiri. Cuman memang tidak bisa kita pungkiri, dalam dunia akademi saat ini banyak sekali penelitian-penelitian yang memang dilakukan. Ya, saya kira berbicara tentang tesis, kita tidak bisa memutuskan secara sepihak apakah itu real ataupun tidak, ilmiah ataupun tidak. Tentu kita harus kaji bersama. Iya. Setelah dikaji dan juga tidak bisa membatalkan langsung dengan bahwa itu bukan tesis ya. Tidak bisa, ya. tidak bisa. Ada indikator-indikator khusus. Jadi berarti harus ada antitesis dulu. Ya, kalau itu berbicara pernyataan lain. Ya. Pernyataan lain. Kita paling tidak menentukan bagaimana tesis ini real, hasil penelitian dan memang membuktikan secara harfiah sesungguhnya seperti ini. Apa yang dibahas oleh si pelaku itu sendiri, si pelaku melakukan penelitian itu sendiri. Gitu. Karena memang syarat untuk menentukan real ataupun tidak banyak indikator-indikator yang saya bilang tadi. Pertama, diujikan tesis itu di beberapa penguji. Mereka diujikan. Itu juga kan belum final sebetulnya, baru semacam pengkajian. Oke. Jadi belum final, masih menunggu orang-orang yang bisa membantah ilmiah tersebut. Oke, berarti Jadi belum ada antitesisnya gitu. Nah, sebentar saya potong Pak Kiai. Bukan berarti kita fokus kepada pencarian antitesis. Saya kira baiknya ketika memang si orang ini sudah melakukan penelitian, ya, kan disodorkan nih ke halayak banyak. Maka untuk menguji sesungguhnya, untuk meyakinkan sebelum diujikan kepada dosen-dosen pembimbing, dosen penguji dan sebagainya. Kalau di universitas, ya, maka dia berhak meminta diujikan di publik yang dirasa oleh dia membuat tesis itu, orang-orang itu paham kajian-kajian itu, hal yang wajar dan itu lebih baik. Itu kan udah disodorkan ke halayak banyak. Ya. Tapi sementara waktu kemarin di debat bedah itu ya, debat terbuka bedah nasab itu di Kesultanan Banten, dari pihak mereka yang mendukung Mbak Alawi itu mematahkan, katanya bukan mematahkan, semacam apa ya, membatalkan, itu katanya bukan tesis katanya. Bahkan ini katanya kalau di dalam kitab kan mu'alif, kalau dalam ilmiah di universitas apa namanya yang bikin itunya, pelakunya itu peneliti ataupun penulis atau peneliti ya. Gambar itu kan bahasanya mu'alif, kan bahasanya kan bahasa Arab ya. Kan itu mu'alif, itu katanya mu'alif kadal. Jadi kalau di universitas sebutnya penulis atau peneliti kadal katanya. Apakah itu bahasa itu pantas dalam segi keilmuan gitu? Orang kan ini kan berbicara keilmuan, sedang meneliti, masa dikatain dibilangin peneliti kadal gitu? Saya kira kalau dalam diskusi memang ada beberapa perkataan tergantung definisinya masing-masing. Tapi alangkah legowonya secara akademik bahasa-bahasa seperti itu harus terakomodir memang. Ada baiknya bahwa bisa saja tesis Anda diragukan. Jadi bahasanya sopan ya. Ini kan bicaranya pertama ada yang bicara jangkrik katanya. Terus ada yang bicara ini bukan ilmiah tapi ilmiah, masalahnya sekolahnya dari kandang kerbau katanya. Terus kemarin itu peneliti kadal. Kalau dalam bahasa kita kan mu'alif. Kalau di universitas kan peneliti dan penulis. Jadi disebutnya penulis kadal, peneliti kadal. Kalau boleh tahu di kampus mana yang meneliti itu? Kemarin di UIN Ciputat itu. Oh iya, Saripidetullah ya. Di jurusan? Nggak tahu, pokoknya bedah nasab kebangsaan judulnya itu.
Tapi yang dibedah hasil penelitian dia. Iya, penelitian itu. Nah, baiknya harusnya yang hadir di situ yang memang lebih paham tentang nasab itu sendiri. Iya, katanya yang hadir itu para ahli-ahli, bahkan tes DNA juga ada tim ini. Tim sejarah, ahli sejarah ada, ahli nasab ada katanya. Nah, di dalam tesis itu biasanya si penulis atau si peneliti itu memasukkan, tergantung dia melakukan metodenya seperti apa, apakah dengan kualitatif atau kuantitatif gitu. Ketika memang kualitatif, maka harus dilihat siapa narasumbernya yang dia wawancara untuk mendapatkan informasi itu yang disebut dengan informan. Jika kita melakukan penelitian, kita menggarap sebuah tesis, maka kita harus menghadirkan seseorang narasumber di bidangnya gitu. Oke, ada sederhana dalam metode penelitian, ada disebut dengan sederhana. Untuk pengumpulan data itu ada yang disebut dengan triangulasi data. Ada 3 di situ. Kalau kualitatif, pertama kita melakukan observasi, datang langsung ke lokasi, kita melihat secara langsung, memantau dan lain sebagainya. Lalu yang kedua mewawancarai informan. Maka dalam informan itu harus dibagi 2, ada key informan, informan kunci yang memang dianggap tahu betul tentang apa yang dia inginkan. Setelah itu maka kita berhak mendokumentasikan minimal bukti bahwa kita sudah melaksanakan penelitian itu, observasi dan wawancara. Maka saya ingin tahu dulu di dalam tes itu disebut ada berapa informannya, ada berapa orang dia wawancara. Cuman memang dia menggunakan kualitatif atau kuantitatif. Dia Tapi kan, saya kira kalau lihat dia kan dari kitab-kitab nasab itu dia pelajari dari kitab nasab, sejarah dan manuskrip sumber. Jadi referensinya itu dari manuskrip. Kajian literatur. Ya, Kalau disebut dengan akademik kajian literatur. Dia Jadi, hanya sebatas membaca kitab-kitab nasab yang sejaman dan yang di era sekarang gitu. Terus dengan manuskrip yang ada, sejarah yang ada, nah dia di kolaborasikan gitu semua itu dia teliti. Ternyata ketemulah tidak terkonfirmasinya Ubaidillah ke Ahmad Muhajir. Iya, berarti kalau seperti itu saya bisa mengambil garisnya bahwa yang dilakukan oleh si peneliti itu menggunakan kajian literatur. Dengan literasi-literasi yang ada, dengan kitab-kitab yang ada, dia baca, dia kaji, maka dia simpulkan untuk bagaimana data-data ini terkumpul. Setelah itu dia sodorkan di halayak banyak, dipropagandakan lah. Nah, untuk menerima antitesisnya gitu, bukan menerima fitnahan, caci maki, bukan. Yang saya tangkap maksud daripada seseorang atau si pelaku itu ya, si pelaku yang melakukan penelitian tentang nasab itu, dia untuk menambah, meyakinkan, memastikan atau bahkan mengilmiahkan sesungguhnya bahwa hasil penelitian dia dari kajian-kajian literatur itu dibantu dengan panelis tadi yang diundang, gitu. Wajar ketika memang panelis tadi yang merasa dianggap ahli untuk membatalkan itu, wajar. Kalau misalkan si panelis itu lebih ahli. Justru ini yang membatalkannya bukan dari penelitiannya itu, tapi dari struktur tulisan dari bahasa Arabnya itu yang dia permasalahkan. Dia menyalahkan tulisan padahal itu benar tapi disalahkan gitu. Jadi bukan ke konten ya. Bukan gitu. Jadi begini ibaratnya kata saya itunya. Yang saya pernah bilang, jadi ini golok udah dicabut dari sarungnya. Golok kan tajam nih, mau tebas satu pohon. Ini kan berbahaya nih, supaya jangan terjadi. Ini yang dibahas malah sarungnya, katanya ini sarung. Salah alamat. Sampai dia berani membatalkan ini, katanya bukan tesis katanya. Salah alamat kalau seperti itu. Jadi saya kira memang penguji itu ada sesuai ahlinya tadi ya. Ada yang fokus di bagaimana kajian teorinya, ada yang fokus bagaimana dengan isinya, bahkan ada juga yang fokus berkaitan dengan sistematika penulisannya. Gitu. Tapi secara konten nasabnya itu ketemu itu. Yang mana? Yang hasilnya kan di dalam. Jadi dia memutuskan ketemu bahwa di sana itu tidak terkonfirmasi Ubaidillah ke Ahmad Muhajir hasilnya. Dan dia minta kalau memang ada katanya kitab-kitab yang zaman silahkan buktikan untuk sebagai antitesis itu, untuk membantah ketemuan dia itu. Jadi minta dia itu kitab yang sejaman. Ada yang memunculkan itu? Nggak ada, justru katanya dari pihak mereka yang tidak setuju dengan penelitian tersebut, katanya untuk masalah nasab itu nggak perlu estafet. Jadi walaupun terpotong seberapa abad, yang penting katanya ini udah masyhur.
jawabnya. Maksudnya kan di abad sekarang seperti begini. Pak Jokowi kan punya anak 3 nih. Abad kita sekarang nih. Ya. Punya anak 3. Perempuan 1, laki-laki 2. Terus begitu 10 abad kemudian di daerah sini ada yang ngaku anak Jokowi, jadi 4 akhirnya. Jadi rame nih sekarang nih. Terus dulu itu nggak pernah disebut karena masyhurnya itu masyhur di mana, tahun berapa, abad berapa. Jadi jelas harus ada estafet kesinambungan kalau tentang masyhur itu kan. Itu katanya nggak jadi masalah katanya kalau dalam masalah nasab. Padahal nasabnya ini nasab yang mulia. Masa Duriah Rasul itu kan ibarat kalau di siang hari matahari, kalau di malam kan bulan purnama. Jadi siapa yang nggak tahu akan Duriah Rasul? Masa katanya. Jadi katanya nggak disebutkan itu belum berarti tidak ada katanya. Ada tapi nggak disebutkan. Masa? Kalau memang ada nggak disebutin. Terus katanya kalau memang tidak ada, kenapa tidak dinafikan oleh para ulama? Kenapa harus dinafikan? Disebut juga tidak ada kan? Masa harus dinafikan? Jadi ramai-ramainya abad-abad sekarang dari abad 9 sampai abad 10 terus ke sini ramainya itu ada Ubaidillah ke Ahmad Muhajir itu. Ya, sebenarnya itu sampai kalau ramai juga kemarin itu. Iya. Kalau saya tidak akan mengomentari tentang hasilnya ya, karena memang saya tidak paham di bab itu tentang nasab dari siapa tadi, dari Ubaidillah ke Ahmad Muhajir. Nah itu secara konten saya tidak paham betul ya. Terus yang meriwayatkan Ubaidillah nyambung ke Ahmad Muhajir itu kan yang keturunan Ubaidillah, bukan dari pihak lain gitu nasab ininya. Sebenarnya sederhana saja. Ada alasan yang memang logik ya. Pertanyaan awal agar tersusun dan tersistematis, alasan dia ingin melakukan penelitian itu apa? Awalnya kan gini, motivasi oleh seorang oknum Habib ya, dari segi Habib ada oknumnya ya? Oh itu banyak. Jadi oknum itu bukan Habib aja, di kiai ada oknum, di pemerintah ada oknum. Jadi dia itu termotivasi karena melihat tingkah lakunya yang jauh dari akhlak Rasul dan ajaran Rasul. Karena dia itu selalu bilang di dalam tubuh anak ada darah Rasul. Bahkan di pengadilan juga dia bilang ada darah Rasul di tubuh anak. Bukannya ada pengurusnya ya Habib itu? Ada itu, Robito Alawiyah itu. Yang memang real dia tercatat di situ secara administratif. Ya, seharusnya kan mereka harus bertanggung jawab juga, membuktikan harusnya. Nih ada data-datanya. Nah, oknum itu tercatat tidak kira-kira itu? Katanya sih tercatat. Oh, katanya ya, berarti nggak pasti. Wallahu-alam gitu. Katanya. Nah, jadi maka termotivasi dari itu, Kiai Hiji Imad itu mengadakan penelitian. Jadi masa katanya seorang Duriah Rasul, minimal kan gamenya itu ada ya. Ini kan akhlaknya jauh. Bahkan menjual-jual saya ini sudah pakai akhlak Rasul katanya. Kalau begitu kan nanti takut rusak juga agama Islam. Jadi jangan di framing orang yang meneliti ini sebut-sebut murtad, PKI, udah nggak cinta Duriah. Ini kan framingan ini yang luar biasa ini. Jadi ini dalam segi keilmuan kan nggak harus seperti itu kan, ada framingan. Jadi meneliti itu belum tentu dia itu benci, tapi justru saking sayangnya mungkin ya. Bisa jadi. Iya, saking sayangnya kepada. Ya tergantung, makanya tadi saya bertanya alasannya secara real apa. Iya. Maka dalam pengujian biasa saya menguji di dalam akademik, pertama saya akan menanyakan alasan Anda melakukan penelitian itu apa. Dan memang jawabannya harus secara akademik. Gitu, bukan berarti bencian. Bukan, ya itu salah satunya juga baik. Iya. Kebencian bukan, terus berbicara tentang alasan mudah untuk mencari data itu tidak baik juga. Jadi harus dipastikan bahwa alasan dalam dia melakukan penelitian itu harus ada di situ. Maka untuk lebih spesifik pembahasannya ada pertanyaan-pertanyaan penelitian. Secara umum ada disebut dengan rumusan masalah. Jadi fokus tuh. Jawaban-jawaban yang akan dia cari fokus di situ karena sudah terkunci dalam pertanyaan penelitian. Nah, ketika memang di lapangan memang ketika kita menggunakan metode penelitian yang menggunakan kualitatif, memang pertanyaan itu akan meluas di lapangan. Hanya saja kita membatasi pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, tadi saya pastikan tentang permasalahan ini secara konten, mohon maaf saya tidak akan berbicara lebih banyak karena memang saya sendiri tidak paham apa yang disebut dengan hasil penelitian itu. Pertama, saya tidak baca tesisnya seperti apa. Lalu saya tidak tahu metode yang digunakannya seperti apa. Ya, metodenya seperti tadi, dia mengkaji kitab-kitab nasab, manuskrip dan sejarah.
Oh iya, kajian literatur. Dia Literatur. hanya membaca saja apa Iya. yang sudah dituliskan oleh orang-orang terdahulu. Iya. Maka untuk lebih, saya kira dia baik kok. Sampai mengundang Iya. beberapa orang, mengkaji ulang, Iya, mengkaji ulang. ya mengkaji ulang untuk memastikan bahwa ini real apa tidak sesuai Iya. kajian literatur. Iya. Saya kira apresiasi Apresiasi, saya. harus. Apresiasi. Jangan di framing ya. Jangan dia mendatangkan untuk memastikan bahwa ini itu real atau Tidak. ilmiah atau tidak Iya. gitu. Ya kan sedang lagi menunggu antitesisnya sebetulnya. Oke. Jadi kita nggak bisa membatalkan penelitian seseorang. Wah, Ya. ini luar biasa tesis yang saya kira baik ini. Jadi nambah keilmuan juga. Iya, ketika memang antitesis ada informasi lain yang memang tidak sesuai, yang ada kajian literatur yang sudah ditulis oleh si penulis tesis Iya. itu, saya kira baik ada pengkajian. Bahkan jarang sekarang orang untuk melakukan penelitian tesis sebelum diujikan di kampus, dia mengujikan dulu tuh, Iya. dan mengundang para ahli yang Ahli. berkaitan dengan itu jarang. Jarang. Pertama, kenapa jarang? Berarti itu orangnya gentleman ya? Bukan lagi gentleman. Luar biasa. Saya sebut dia si paling the real penelitian, gitu. The real penelitian. Kenapa? Karena dia meneliti hanya berkaitan dengan kajian literatur, dia merasa bahwa ini kurang pasti saja, maka dia pastikan dengan mengundang para ahli yang disebut dengan diskusi tadi ya, membedah tesis itu, saya kira baik gitu. Berarti harus dapat apresiasi ya. Jelas. Bukan di framing macam-macam. Ya. Jangan, tapi tergantung bagaimana seseorang itu Menyikapinya ya. menyikapinya. Kalau menyikapinya dengan kebencian mungkin bisa jadi di framing. Makanya kalau bicara keilmuan kan jangan disikapi dengan kebencian kan. Tadi itu. Jadi kalau misalkan berkaitan dengan keilmuan atau berkaitan dengan pengetahuan, saya kira kita juga harus paham betul di situ. Nah, saya ada berapa orang itu yang didatangkan oleh si peneliti itu? Kemarin itu bedah nasab itu dari pihak Ba'alawi yang dibatalkan itu 5 orang. 5 orang. Tapi mereka Robitoh Alawiyah tidak mewakilkan dan tidak mewakili. Gitu. Jadi intinya mereka datang secara individu, secara personal. Gitu. Tapi dia tahu informasi ada kegiatan itu. Tahu, bahkan Robitoh juga. Dia itu ada Habib juga, tapi dia katanya tidak mewakili. Gitu. Saya kira apresiasi tinggi. Dia sudah kan secara finansial itu tidak cukup beberapa rupiah itu untuk mendatangkan orang. Iya, panitianya hebat itu. Iya, maksudnya Terus yang sangat disayangkan itu dari 5 orang itu ada salah satu katanya ini tidak layak disebut tesis katanya, itu yang kurang ini gitu, iya, kurang bijak menyikapinya, bahkan disebut peneliti kadal katanya. tergantung sudut pandang mungkin ya. Ya kalau jadi kita bisa menyimpulkan kan sejauh mana beliau Iya, menyikapi masalah tesis tersebut. sebenarnya gini, sudut pandang saya secara persepsi saya mendengarkan pernyataan tadi dari Pak Kiai itu, si peneliti itu saya mengapresiasi karena dia ingin lebih meyakinkan hasil kajian-kajian literatur dia ujikan gitu. Iya. Nah, itu pengujian yang sesungguhnya itu saya kira. Nah, soal yang menguji itu di acara itu punya pendapat atau persepsi yang lain, saya kira wajar-wajar saja, sah-sah saja karena sudut pandangnya berbeda. Iya. Gitu. Contoh sederhana saja seperti ini. Beberapa orang buta dan sebagainya untuk menentukan hewan gajah itu seperti apa kan? Iya. Ada yang memegang ekornya, Ada yang yang memegang culaknya, ada yang memegang badannya. Jadi ketika Ada yang pegang itunya. iya, ya itu, Kotorannya. ya itu urusan lain. Jadi ketika ditanya bahwa hanya hasil rabaan saja, bahwa gajah itu ya berbeda-beda. Jadi soal sudut pandang, persepsi, saya kira sah-sah saja. Cuman ketika memang mengeluarkan kalimat-kalimat yang menurut saya mohon maaf tidak baik, itu harus disensor sebenarnya. Jadi nggak layak ya seorang Tidak layak, pantas. tidak pantas. Justru kita harus mengapresiasi. Ketika memang dia punya sudut pandang lain, saya kira dia juga harus bisa membuktikan Iya. apa sumbernya di mana gitu, dan harus kan tadi Justru waktu itu dipertanyakan dari pihak perwakilan Kiai Haji Imad yang bikin tesis itu, diberikan 3 pertanyaan itu tidak dijawab. Kalau memang ini katanya, jadi sodorkan, perlihatkan kitab yang sejaman yang menyebutkan Ubaidillah. Mereka malah kemana-mana gitu. Akhirnya jadi pengembangan masalah yang 3 poin
tidak dibahas tapi membahas kepada yang lain. Rokok. Itu, jadi sumbernya harus jelas dulu sudut pandang itu tentang kajian-kajian. Jadi kesimpulannya ini Pak Agung selaku akademisi ya, selaku dosen ya di Untirta berarti mengapresiasi dengan tesis ilmiahnya Kiai Haji Iya. Imaduddin ini ya. Iya, karena tadi kalau menurut sumber dari Pak Kiai itu dia hanya menggunakan metode kajian literatur, Iya. maka saya apresiasi dia merasa kurang yakin, maka dia mengadakan bedah tesis hasilnya itu sebelum diujikan ke penguji, sebelum dia mendapatkan gelar masternya itu. Berarti kalau lolos ini ya, setelah antitesis terus sintesis dia berhak mendapat gelar master ya. Ya nanti diujikan di kampus itu. Iya, berarti jadi profesor ya. Master dong. Master dulu ya. Master dong. Saya kira kajian ini harusnya untuk doktoral loh. Doktoral ya. Untuk doktoral. Karena memang jarang. Bahkan doktoral juga jarang untuk melakukan menguji bagaimana keabsahan hasil dia itu sebelum diujikan di kampus. Iya. Ya, saya sendiri juga langsung diujikan di kampus saja gitu karena berkaitan dengan finansial itu. Tidak pernah dipublikasikan ke layak orang banyak ya. Dan sekarang memang wajib dipublikasikan Ya. hasil penelitian kita lalu diujikan. Nah, kita ada yang disebut dengan jurnal ilmiah. Saya juga nanti akan mengadakan penelitian observasi bahwa tai kambing itu bisa menyembuhkan sakit kepala. Bebas-bebas saja. Bebas-bebas saja ketika memang itu masuk dalam konteks penelitian lalu benar terjadi dan harus diujikan dengan beberapa orang dulu. Jangan sampai hanya diujikan oleh 1-2 orang saja. Dan itu harus real diujikan itu kalau misalkan berkaitan dengan penemuan-penemuan itu. Gitu. Jadi intinya saya mengapresiasi betul apa yang dilakukan oleh si penulis itu. Itu satu. Dan memang ketika orang yang hadir punya sudut pandang yang lain, saya juga menerima karena mereka memiliki argumen-argumennya dengan menggunakan sudut pandang yang lain. Yang berbeda. Jadi tergantung sisi melihatnya ya. Iya. Pakai kacamata apa dia? Nah. Kacamata BL, kacamata terahum atau kacamata apa tuh? Alat meneliti itu tuh apa? Amuba itu. Apa? Kaca apa tuh yang nanti melihat kuman kecil? Mikroskop. Oh, ya itu tergantung. Gitu. Jadi kalau ketemu sampaikan Pak Kiai kehadap peneliti itu saya mengapresiasi langkah-langkah dia yang Jadi bisa nanti dikaji ulang di Untirta ya, bisa di fasilitas. secara Ini kemarin hari Sabtu itu kan hari Minggu di Kesultanan Banten, pas hari Sabtunya itu di UIN Ciputat, di kampusnya. di kampus Ciputat. Nah itu diuji real oleh dosen penguji Iya, bukan? iya. Wah, berarti tinggal Banyak ahli itu, banyak. tinggal menunggu hasil. Tapi menurut saya itu kemarin yang soheh itu penelitian buka bedah itu di universitas, karena di akademis itu kan orang-orang ahli di sana ada. Ya, ya itulah intinya saya mengapresiasi. Kalau yang kemarin itu semacam diskusi lah, yang di Kesultanan Banten mah diskusi biasa aja tuh mah. Bahkan justru akhirnya dari hasil diskusi itu akhirnya banyak fitnah sekarang, saling mengklaim kata pihak itu kami yang benar. berarti framingnya salah. Iya, akhirnya dari keputusan akhirnya makin menimbulkan fitnah. Ya semoga orang-orang yang melakukan penelitian itu angka baiknya diujikan dulu. Bahkan doktoral memang seperti ini. Kalau doktoral ya, Iya. hasil penelitian dia seminarkan dulu tuh. Mengundang beberapa orang dia seminarkan. Itu sama saja yang diujikan sebenarnya sebelum dia melakukan pengujian di kampusnya. Iya. Gitu. Untuk lebih memastikan saja khawatir ada informasi-informasi baru yang memang kurang dan lain sebagainya. Ya, terima kasih ya Pak Agung. Siap, sama-sama Ya. Pak Kiai. Kita tutup aja. Ini mungkin ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk para netizen tentang masalah tesis dan antitesis dan sintesis nantinya. Jadi kita tidak bisa sewenang-wenang menjustis bahwa tesis seseorang itu disebut tesis tidak Tidak ilmiah. ya. Jadi itu jangan sampai kita berbicara tentang keilmuan dengan framingan yang tidak layak lah. Karena ilmu itu berkembang dengan situasi dan keadaan zaman. Sebagaimana di dalam kitab usul fikih al-hukmu yaduru ma'ilatihi judan wa adaman ya. Terima kasih, Siap, mudah-mudahan sama-sama Pak Kiai. bermanfaat. Terima kasih. Tetap kita jaga persatuan dan kesatuan
jangan mudah diadu domba. Apalagi menuju 2024. Apalagi ini menuju 2024 ya. Hati-hati dengan para politikus-politikus yang selalu menggunakan momen-momen terpenting untuk kepentingan politiknya. Wallahul muwaffiq ila thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.